kadang-kadang kita gagal untuk memahami apa yang sedang dimainkan oleh para petinggi negeri ini. Rekayasa apalagi yang mereka lakukan untuk memuluskan niat-niat dan agenda, the hidden agenda untuk mereka. Seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Dari RUU yang satu ke RUU yang lain. Jangan-jangan ini semuanya is well designed ya untuk mengalihkan isu-isu sentral yang tiba-tiba nanti udah ada satu makhluk baru yang nggak jelas dan kita baru ya terkagum-kagum, kaget-kaget, oh rupanya sudah ada. Salah satu yang menyedihkan adalah bagaimana seorang kriminal ya kelas kakap kok bisa jadi konsultan di sebuah lembaga yang sangat terhormat. Kayaknya itu merupakan the very big slap and shame on you. Kok bisa terjadi? Ini hanya bisa berlaku dan menjadi kenyataan di negara Indonesia. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi ayat yang saya bacakan di surah Al-Baqarah jelas, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah bahasa Inggrisnya adalah vicegerent, pengganti, penerus. Memiliki jamaknya bisa jamak khalaif, bisa juga menjadi khulafa'ur rasyidin, bukan khalaifur rasyidin. Jamak taksir yang di dalam bahasa Arab memang kaya akan artinya. Jadi khilafah adalah sistem pemerintahan. MUI hajar si Luhut yang sesatkan umat Islam. Di otaknya yang difikirkan hanya duit dan duit. Jangan salahkan umat Islam jika melawan. Kritik keras aturan vaksin untuk tempat ibadah, Wantim MUI ke Luhut. Seharusnya tegas kepada TKA Cina. Dikutip dari konten islam.com. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP yang mewajibkan vaksin bagi yang mau beribadah di tempat ibadah. Pernyataan LBP tentang kewajiban membawa sertifikat vaksin memasuki rumah ibadah seperti masjid adalah bentuk pemaksaan kehendak dan pelanggaran nyata atas legitimate right atau hak yang sah setiap warga negara yang dijamin konstitusi, ujar Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya kepada Suara Islam Online Kamis 12 Agustus 2021. Kiai Muhyiddin menjelaskan, seorang muslim yang masuk masjid sudah paham dan sadar tentang kewajiban dan haknya. Ia tak akan ke masjid jika dalam keadaan sakit, jelasnya. Ketua Dewan Pembina Jati atau Jalinan Alumni Timur Tengah se-Indonesia itu menilai pernyataan Luhut tersebut telah melampaui batas kewenangan dan otoritas sebagai pejabat publik yang tak punya kompetensi di bidang keislaman. Terkait aturan ibadah, kata Kiai Muhyiddin, MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa tentang pelaksanaan ibadah ritual di era pandemik. Seharusnya ia atau LBP menggunakan narasi yang benar sebelum membuat pernyataan ke publik supaya tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tuturnya. Masyarakat sudah muak dengan begitu banyak peraturan yang hanya berlaku bagi rakyat lemah, tambah Kiai Muhyiddin. Selain itu, ia juga mengingatkan Luhut untuk tegas terhadap tenaga kerja asing atau TKA khususnya dari Cina yang belakangan ini marak datang ke Indonesia di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menko Marves wajib membuktikan kepada publik tentang komitmennya menerapkan PPKM terhadap TKA dari Cina yang terus berdatangan dengan bebas dengan fasilitas mewah dan pelayanan istimewa, kata Ketua Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah itu. Kiai Muhyiddin juga mengkritik pemerintah yang tidak mau menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan
tapi malah bikin aturan baru dengan istilah PPKM. Semua orang sadar bahwa penggunaan nomor, klatur, dan istilah yang aneh dari PSBB sampai ke PPKM level sekian adalah upaya pemerintah yang menolak untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang darurat kesehatan atau kekarantinaan jelasnya. Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan pemerintah berkewajiban untuk menanggung kebutuhan hidup rakyat selama dalam karantina wilayah. Alasan klasik tak tersedia anggaran sudah terbantahkan oleh laporan PPK dan DPR bahwa anggaran penanganan COVID sudah di atas 1.000 triliun, kata Kiai Muhyiddin. Luhut menggila ibadah pakai kartu vaksin. Kata Luhut, rumah ibadah kini sudah dibuka atau dilonggarkan dengan syarat isinya 25% dan harus menunjukkan kartu vaksin. Sudah isinya cuma 25% harus pakai kartu vaksin lagi. Bagi orang kuat beragama, rumah ibadah adalah segala-galanya. Bagi orang yang jauh dari agama, kegiatan untuk beribadah di dalam ruang ibadah hanya persoalan kecil yang bisa dilonggarkan atau ditinggalkan. Baginya ibadah itu sama dengan belanja di mal, mengunjungi tempat wisata, atau makan di restoran. Kartu vaksin dijadikan kunci pembuka pintu ruangan. Agama-agama menempatkan rumah ibadah beragam pada tingkat intensitas kunjungan kolektifnya. Agama Islam nampaknya yang paling tinggi, sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Salat berjamaah di masjid menjadi ibadah berderajat tinggi di sisi Allah SWT. Kebijakan Luhut akan terasa dampaknya bagi muslim yang menjadi mayoritas bangsa ini. Masjid berada di kota dan desa-desa, di komplek perumahan yang tertata hingga daerah padat penduduk yang mungkin agak kumuh. Masjid adalah rumah warga mendekat kepada Tuhannya untuk sholat, berdoa, dan memohon perlindungan, termasuk meminta agar pandemi COVID-19 agar segera berakhir. Masjid terus kena bantai oleh kebijakan pemerintah dengan alasan COVID-19. Dari sholat bermasker, merenggangkan soft, hingga larangan sholat di masjid. Masjid yang ditutup kini dibolehkan dengan syarat jamaah harus berkartu vaksin. Dengan ini vaksin telah menjadi alat pemaksaan sekaligus penjajahan ritual. Vaksin itu hak, bukan kewajiban. Kebaikan bersama bukan kemutlakan. Konstitusi atau undang-undang tidak ada eksplisit mewajibkan. Peraturan hanya sampai memberi sanksi administratif pada warga tidak bervaksin. Itu pun masih dikritisi. Pelaksanaan haruslah berdasar pada peraturan yang jelas dan tidak pada tafsir seenaknya sesuai kehendak pemerintah. Pemerintah Jokowi terus mengarah pada etatisme dengan mengambil kebijakan yang mengabaikan persetujuan rakyat. Rakyat yang sedang menderita kesulitan dan kepedihan dalam menghadapi pandemi bukannya dimudahkan dan digembirakan, tapi justru terus dibombardir dengan pemaksaan demi pemaksaan. Lihatlah pengangguran yang terus bertambah, pedagang kecil yang diobrak-abrik, angkutan umum yang sulit penumpang, usaha yang bangkrut, dan kini ibadah yang dipersulit. Syarat harus dengan kartu vaksin, dan besok bisa-bisa harus didahului tes PCR atau swab yang tentunya berbayar. Pemerintah jangan licik memaksakan vaksin pada warga tetapi lepas tangan dari ekses penyuntikan vaksin seperti kemungkinan menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Belum lagi isu vaksin yang kebal atas varian baru virus corona. Perlu klarifikasi. Penanganan pandemi COVID-19 ini harus segera dikaji, dievaluasi, diaudit, serta dibangun konsensus bersama dengan seluruh rakyat, termasuk kepedulian dan bukti kerja para wakil rakyat. Tanpa ada kebersamaan maka yang terjadi adalah pemaksaan, bahkan bernuansa penjajahan. Kebijakan Luhut Panjaitan soal rumah ibadah bervaksin harus melibatkan pandangan MUI dan ormas keagamaan. Jika hanya dengan kemauan sepihak maka Luhut telah menjadi aktor jahat dari proses penjajahan ritual. Berikut komentar dari warganet. Permasalahan ada di pengurus masjid, apa membolehkan jamaah pakai kartu atau tidak? Jika pengurus mewajibkan pakai kartu, siap-siap aja diganti jamaah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga Allah mengganti orang-orang yang merugikan umatnya. Amin. Ucap Taufik Tia. Bisa pula tokoh ini mengatur umat Islam untuk beribadah di masjid. Hebat ya, ujar Taufik Ghazali. Otaknya yang harus divaksin supaya bebas dari virus Lichicus curangus varian rakusus. Ucap Iskandar. Mungkin hanya di Indonesia, umat mayoritas diobok-obok segelintir makhluk tuna adab. Mau bersuara tapi takut dituduh intoleran, radikal, anti pemerintah, dan lain-lain. Kacau. Mau sampai kapan umat Islam terzolimi terus di rumah sendiri? Mau sampai iman Islam gak bercokol lagi di tiap orang Islam? Ucap Hendra.